Nama saya Rahim Laode, saya dari Wangi-Wangi, cuma saya tinggal di Bau-Bau. Jadi mana yang benar ini? Saya ini wangi atau bau kah? Buka, ini dia poster yang kedua. Nanti sebentar kita tunggu lampu yang sebelah sana nyala dulu. Sebentar. Belum. Dalam hitungan 3 teman-teman media boleh disiapkan alat rekamnya. Dan akan kita buka, inilah dia official poster dari film Komang. 3, 2, 1. Yes. Komang Lebaran 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Wow. Boleh kita foto bersama dengan posternya, teman-teman. Baru pertama kali nih kita lihat. Iya, pemainnya bikin sesuai dengan posternya, boleh. Lebih merapat lagi, silakan boleh lebih merapat lagi ke arah poster. Aku penasaran deh dari dulu, Laude sama Waude itu apa sih artinya? La itu la ilaha illallah, dan wa itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Komang artinya apa? Anak ketiga. Sudah, itu saja. Saya tuh kalau lihat laut itu pasti teringat mimpi saya terus. Saya pengen Patuh, toro lurus. Itu saja saya pegang. Tara turu toro. Kuat, patuh, tapi lurus. Saya ini adalah produk dari budaya, produk dari didikan orang tua saya. Ini dia. Dia bilang, bapakku dimanapun kau pergi, Rai, pegang itu saya. Tara, kuat, turu. Turu itu bisa juga patuh, bisa juga damai juga. Taat, tapi toro, tapi lurus. Lurus. Apa yang terjadi dalam hidupnya saya kadang berapa tahun terakhir ini, 3 itu yang saya pegang. Ya. 3 itu yang saya pegang, orang produk dari orang tua. Ada yang menarik dari film ini, hari terakhir saya ada cerita nih guys. Tipis-tipis. Hari terakhir. Ya. Ini juga kredit juga buat Kanaya. Jadi saya itu kan sudah punya istri sebenarnya. Iya, Iya, kan film tentang kamu dengan istri kamu. Maksudnya itu bukan sebuah informasi yang masa sih? Selama ini lain, oh ternyata. Maksudnya saya sudah ada Komang setiap hari saya peluk dan melihat layar ini, melihat Aurora, melihat Nanya. Itu kita bisa jatuh cinta. Saya berdoa semoga di Another Universe kita bisa bercinta seperti istri saya. Karena apa yang kau lakukan ke kami nih, kau buka banyak hal dalam hidupnya kami. Kau buka kisah cintaku berbunga-bunga. Saya nonton trailernya dengan Komang, saya dipeluk, dia menangis. Saya bilang, kakiku Raim. Dia bilang, sorry. Sorry. Di hari-hari terakhir itu kita syuting itu, satu hal saya jarang datang ke set itu ada alasannya. Rajin saya datang kalau ini beliau lagi stand up. Memang agak aneh pegang mic masa begini. Atau saya takut so tahu, atau alasan ketiga saya takut menangis. Hari terakhir karena kebetulan scene-nya memang harus ada saya. Itu kita bisa menangis hanya karena lihat batu nisan yang tulisnya Laode Amiruddin Poko. Nama yang tertulis ini nama almarhum bapaknya saya. Saya selalu bilang di dunia itu ada 2 kakak kita. Ada kakak yang dititip Allah lewat kandungan, namanya Boy Laode yang asli di Wakatobi. Ada kakak yang kita pilih namanya Ari Kriting. Itu kakak yang saya pilih di dunia. Dalam cerita ada scene Ode, si Boy telepon Ode di dalam film. Bapak meninggal, pulang dulu. Di kehidupan nyata, kakak saya yang di Wakatobi telepon, bapak sudah meninggal. Setelah kakak saya telepon, ada kakak saya yang saya pilih namanya Ari Kriting, dia telepon saya temani dari rumah, mengiringi air mataku sampai ke bandara. Motuko yai, dia bilang, motuko yai, kuat yai, motuko yai. Ya, ada kakak yang kita pilih, ada kakak yang dititipkan Tuhan. Saya mau berterima kasih kepada kalian semua ini sudah menyempatkan seluruh hatinya dalam produksi. Ada yang bilang berapa juta penonton, saya bilang niatnya baik, hasilnya juga pasti baik. Itu dia. Jakarta.
pengen jadi musisi di sana. Tinggi sekali mimpimu. Kalau punya mimpi setinggi itu, nyalimu juga harus lebih tinggi dari itu. Jangan cuma sependek tali jemuran. Kalau kau bagaimana? Kau punya mimpi? Bikin ibu bahagia. Nah, engken dia ke Jakarta. Namun dia serius ya Komang kalau saya Rebel sama kurang ajar besar sekali. Kenapa? Kita setiap hari kayak pengen pukul ini. Apalagi kita syuting di Butang, sepupu saya banyak. Pukul aja bang, pukul aja bang. Tetapi harus kau tahu satu hal yang saya respect sama Keisha ini, anaknya pas ya. Ya. Kalau kita Gak usah disebut belakangnya. Sendok. Kita syuting setiap hari tidak bisa di kepala kita kayak izinkan aku di kepala kita. Ini orang mau belajar. Raim Ode dalam skrip itu layarnya banyak. Ya. Ada Raim Ode sebagai musisi, Ode stand up komedian, penulis lagu di studio, ada banyak pembaca dan lain sebagainya. Ini orang mau pelajari Ode berlayer-layer. Dia ikut di skena stand up, dia ikut cara saya tulis lagu bagaimana, dia masuk di studio. Terus kemarin ada momen bingung. Ya. Dia bilang, mau mulai dari mana ini Kak? Saya bilang, mulai dari baca webtoonsnya. Saya bilang, Ya, beda. Brian, beda judul. woi tolong jangan upload yang itu ya guys. Tolong, Brian. Yang baik-baik saja, yang Iya. tadi dipotong. Gak tahan juga dia. Bang Ari, tolong bilang Nonton Bang Ari. seriesnya, Bang Ari. nonton seriesnya, dan nonton podcastku. Sorry. Jangan dikasih masuk itu ya guys ya. Udah terlanjur ada yang live TikTok soalnya. Lalu. Tapi saya respect sama orang Keisha, saya ya. Kak Topi. Saya kalau nonton trailernya tadi, kan ini orang kan setiap hari konfirmasi tuh, Ya. anak-anak muda pengen dapat kredit terus. Ya. Bagaimana kak? Iya sedih. Bagaimana? Bagus tadi. Santai, bapak masih umum, santai saja. Santai saja. Iyo, setiap sampai kemarin saja waktu draft 1 filmnya diedit, kan saya kan gugup ini. Iya. Saya gugup ini. Saking gugupnya, kamu tahu saya pulang kampung coy. Demi Allah ini, saya pulang kampung. Terus saya ditelepon ini pas Yomu ini. Dia bilang, Kaks. Anaknya. Dia bilang, Kaks, bagus kah tidak tadi? Saya bilang, kok tidak tahu, saya tidak datang tadi tuh. Terus dia bilang, kalau kau tidak datang, saya tidak datang. Oh, sama-sama gugup kita. Kita tunggu. Dan pas kita lihat trailernya tadi, Ya. seperti saya menyelami 5 tahun, 10 tahun dalam hidup saya bersama Komang. Ini bioskop sangat krusial. Saya biasa pacaran sama Komang di antara kursi-kursi ini. Benar, ini tempat juga spesial Metropol ya. Dan akhirnya Allah memang sangat baik sama orang-orang yang bersabar. Ada momen dalam hidupnya saya akan duduk sama Komang di sekitar situ, melihat namanya sendiri di layar itu deh. Ryan, terima kasih. Ryan. Potong, mari. Terima kasih. gede ya mang. Nak mau ani mulai gitu enggal kati berubah. Ade, kalau aku ketemu yang lebih baik, saya tidak akan melarang. Kamu kita putus. Mungkin itu yang terbaik. Jauh sebelum itu saya mau bilang agak kontroversial, silakan rekam baik-baik. Star Vision tidak membayar saya sepersen pun sampai hari ini. Dan itu adalah hal yang baik. Sebab sepengalamannya saya sebagai orang yang berbakat dari kampung, kalau kita di kota ini kita hanya mau dipilih, mau ditipu sama kapitalisme dari mana? Pengalamannya saya capek belajar dari kesalahan. Star Vision datang hadir sama saya segar. Kita tidak beli IP murah. Kau tidak kerja sama saya, kita bekerja sama. Ini yang saya suka sama beliau-beliau. Makanya saya mau waktunya 2 tahun. Saya berdoa ini film memang bisa jadi pelajaran untuk generasinya saya. Agak lama kita diskusi kemarin, saya bilang saya takut film ini mertua saya tersinggung. Saking saya hati-hati, saking saya mau kerja ini untuk ibadah, untuk hal-hal yang baik di dunia. Sebab oke, kita perbaiki, sebab ini film bukan tentang agama lain yang masuk ke agama tertentu, tidak. Film ini adalah 2 insan jatuh cinta biasa, kebetulan berbeda. Karena yang menang dalam kisah cintaku bukan agama tertentu, tetapi cinta. Ya sudah, lebaran kita rayakan cinta itu. Yes, Ryan Wawe. Ibu sudah terima lamaran Arya. Ibu nak benci sama Raim. Tapi hubunganmu sama Komang itu gak mungkin terjadi.
Aku belum bilang apa-apa. Emang dia bilang dia mau serius tapi aku belum terima. Sebenarnya paling banyak challenge-nya ya, paling banyak tantangannya karena juga mencari pemain yang betul-betul sempurna dalam arti kayak bisa memainkan perannya dengan jujur dan bisa, karena karakter Raim ini kan unik tapi juga dia punya kesederhanaannya sendiri dan juga ada kenaifannya sendiri di dalamnya gitu loh. Itu mencari karakter yang bisa memainkan dengan itu tuh cukup sulit, karena misalnya kalau cari yang badannya terlalu jadi gitu misalnya, itu kita takut nggak bersimpati sama karakternya gitu. Atau banyak lah gitu kita saya sama Pak Parwes juga casting biasa banyak, saya ketemu sama luar biasa pemain, saya datengin satu-satu untuk sama calon pemain tersebut. Tapi ya itu yang namanya blessing in disguise. Saya ketika akhirnya bertemu dengan Kisha, pada saat itu Kisha datang dan casting langsung dengan saya, ngobrol, itu saya langsung merasa bahwa ini adalah Raim. Saya yakin 100% Kisha bisa jadi Raim. Pada saat itu saya merasa seperti itu sampai saya mungkin Pak Parwes juga masih ingat, saya langsung telepon begitu selesai casting sama Kisha, saya langsung telepon Pak Parwes dan langsung meyakinkan Pak Parwes, Pak ini Kisha, Pak Kisha Alvaro bagus, saya udah ketemu, cocok banget dan segala macam gitu. Karena saya percaya bahwa setiap film dan setiap peran itu punya jodohnya masing-masing gitu. Lalu kemudian juga dengan Aurora juga sama gitu, dengan segala macam tantangan yang saya lewati untuk mendapatkan karakter yang cocok untuk memerankan Komang. Itu ketika saya bertemu dengan akhirnya ketemu dengan Aurora setelah segala macam perjalanannya, mungkin Aurora bisa ingat dia datang ke lokasi, saya nangis. Saya merasa bahwa apa ya, kayak rasanya akhirnya semua yang kita cari itu lengkap sudah gitu, menunya tuh lengkap gitu dengan datangnya Aurora dan menjadi pemanis di dalam film ini gitu. Jadi sampai bilang ke Aurora, Aurora kamu makasih ya, kamu udah menyelamatkan karir saya sebagai sutradara, karena kalau bukan kamu yang main, karena ini judulnya Komang, saya nggak tahu filmnya akan seperti apa gitu. Jadi ya itu saya juga ingin berterima kasih buat semua pemain juga, Neneng, semuanya yang ada di sini yang selalu memberikan energinya tuh selalu lebih dari yang saya minta. Ari juga, Ari Kriting, dari awal saya telepon sebenarnya saya cuma mau ngomongin soal syuting di Bau-Bau itu seperti apa, karena dia kan premannya Bau-Bau nih yang megang Bau-Bau gitu. Tapi Ari dari awal kayak, saya akan bantu apapun yang kamu butuhin, saya nggak main di filmnya pun saya akan bantu, nanti saya kenalin sama orang ini. Lo kalau ada apa-apa telepon saya aja, pasti gue jagain, tenang Nay, gue akan kasih, lo mau lokasi kayak apa lo bilang sama gue cariin. Dan ya alhamdulillah ya, saya merasa ya balik lagi seperti yang Raim bilang, karena kita semua di sini niatnya baik dan kita semua di sini saya pun juga merasa kayak saya di sini ingin berkarya dengan jujur, dengan sepenuh hati saya. Jadi harapannya mungkin semua cinta dan segalanya perjuangan yang kita luangkan, yang kita tumpahkan di sini bisa terasa di filmnya juga. Amin. Terus kenapa tidak kau tolak, adik? Kenapa aku tolak? Kalau emang kamu mau bahagiain aku, kamu yakinin kalau kita bisa sama-sama. Meme lakukan ini karena Meme ingin yang terbaik buat kamu, Bang. Sejauh apapun saya melangkah, tetap kau yang menjadi ujungnya. Dipercaya, ini kepercayaan yang besar lagi nih untuk seorang Aurora berperan di sebuah film layar lebar menjadi Komang yang kita tahu kisahnya, semua masyarakat Indonesia tuh pun hampir tahu cerita ini. Silakan Aurora. Ya, seneng banget bisa ada di film ini, ketemu sama Kisha, kerja bareng sama Kisha, dipercaya jadi Komang sama Kak Raim juga, sama Pak Parwes, sama Kanaya, dan benar-benar di guide. Dan kita suka selalu bertukar pikiran dan suka ngobrol satu sama lain, saling mengenal satu sama lain. Dan kita di proses ini juga tujuan kita tuh semua sama gitu, kayak kita udah ngelihat film ini sebagai bayi kita gitu, kayak kita sesayang itu sama film ini, dan aku sayang itu sama karakterku juga, dan Kisha juga, semuanya di sini juga. Jadi enak banget waktu ngerjainnya, kayak
kayak nggak berat gitu, karena I know we're in it together gitu. Yes, dan tadi kalau kita lihat juga, kalau tadi Keisha bilang ada tantangan di logat nih. Nah, kalau Aurora seperti apa? Silakan. Boleh jawab Iya, dengan boleh jawab dengan. Jadi Nah, aku iya silakan jelaskan ke teman-teman media. dari kecil udah di Bali ya. Hmm. Emang sebenarnya udah lumayan familiar sama logat Bali. Jadi aku pakai dari memoriku aja gitu. Walaupun ada guru logatnya juga ada, Ya. guru dialeknya. Tetap dijagain tapi udah terbiasa Dijagain karena tapi, kecil iya. di Bali ya. Nah, terus gimana build chemistry sama Keisha? Tadi kan Keisha bilang Keisha ngagumin kamu banget nih sebelum tahu akhirnya bareng sama kamu syutingnya. Build chemistry sama Kisha gampang banget sih sebenarnya. Masuk kamu sih coba gampangan. Gak gitu ya. Gampang tersinggung ya. Gampang tersinggung. Bayangkan 1 bulan nih. Lalu Aurora. Ya pasti Komang marah-marah setelah lihat kamu cepika-cepiki. Gak usah diceritain ya. Ceritain dong. Ceritain dong. Jadi ada satu momen di mana di film ini belum ada di trailer. Iya. Belum ada teaser dong. Belum ada di trailer. Karena aku udah nonton film fullnya. Terus ada satu momen di mana karakter Ode lagi karir di Jakarta lah gitu. Terus ketemu sama satu cewek cantik. Ya. Terus cara ngelihatnya Ode ke cewek itu tuh sama kayak cara dia ngeliat aku. Jadi aku kayak waktu nonton kayak, ih kok sama sih? Bisa-bisanya gitu. Kayak aku juga sebel jadinya. Sampai akhir film tuh aku kayak hold grudges gitu kayak, ih sebel banget kok bisanya dia ngeliatnya kayak gitu. Itu acting gitu dia. Aku nanya ke Kanaya kayak, karena ini di daratnya emang kayak gini ya? Wow, oke, Apa terus dia improv? Apa emang gak bisa ditahan tuh cara ngeliatnya dia? Tolong. kira kamu yang mau orang lain, tepuk tangan dong buat Aurora. Berarti kamu segitu kebawa juga ya setelah menyaksikannya ya. Iya, karena setelah syuting tuh aku kangen banget sama karakter Komang. Sampai sekarang sebenarnya masih kangen banget. Sama karakter Komang ya. Siap. Ada, kalau kamu ada surat dari Kanaya juga atau gimana? Ada, tapi ini karena kita nggak janjian, tau gitu aku bawa ya. jangan jadi tiba-tiba semuanya dibacain Semua kru. Ntar di Gala Premier semua kru kita tanya ya. Saya yang terakhirnya lihat Rage. Siap, Aurora. Terima kasih, tepuk tangan untuk Aurora Ribeiro. Thank you. Ingin yang terbaik buat kamu, Bang. Sejauh apapun saya melangkah, tetap kau yang menjadi ujungnya. Sejenak menikmati indahmu. Ini jadi sesi curhat saya di sini. Banyak yang akan saya bicarakan di sini. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Karim sudah percaya sama saya dari awal. Bapak Parwes, terus juga Kanaya. Jujur ini cobaan terberatku dalam hidupku selain dari 2 kali percaya orang tua. Waduh, Gitu kan. Ini yang pertama sebenarnya bukan masalah karakter, logat dulu. Walaupun memang ada darah Sulawesi, ada. tetapi setelah saya banyak ngobrol sama Kak Raim, saya ngobrol sama Kakak Ari juga, ternyata ada perbedaan yang cukup detail ya. Walaupun kecil tapi berpengaruh sekali dalam logat gitu. Dia ada Yodan, terus ada contoh ada panggilan lah. Biasa kalau kita panggil orang kan pakai nama saja, cuman kalau di sana itu kita panggil orang dengan nama laudenya. Jadi misal lainnya diambil. Misal Laraim, kau mau kemana? Lakisha. Kalau Wa Aurora, Wanaya gitu. Itu yang saya pelajari. Terus juga soal stand up, nah ini berat sekali. Nah, iya, itu gimana Keisha? Jadi karena memang jangan dong, belum siap materi. Karena nggak pernah ada pengalaman sama sekali dalam berkomedi, gitu kan? Yang komedi hidup saya. Orang tua. Jadi akhirnya banyak konsul lah. Terutama kan ini memang orang-orang hebat di industri stand up comedy. Banyak ngobrol sama mereka, tanya-tanya soal bagaimana cara saya mengeluarkan punchline, gimana saya membuat setup gitu, atau menyiapkan premis dan lain-lain. Untungnya mereka juga sangat baik, dibantu banget sama Kakak Raim untuk stand up comedy, untuk logat juga.
Terutama ada satu hal yang cukup saya perhatikan itu adalah gerak-geriknya Kakak Raim gitu. Jadi contoh kalau memang om atau kakak di sini ada yang sadar, misal kalau Kakak Raim ngomong kadang suka begini dia. Karena kalau tidak terbentuk lain nih, kalau tidak terbentuk begini, apa karena dia gara-gara jenggot sendiri? Iya benar. Terus dia begini nih. Kasihan tidak ada yang tepuk, masa tepuk gitu. Bagus gitu. Dia apa? Mempelajari riset. Riset. Dia tidak menciptakan karakter sendiri ya. Ditambahin. Abang suruh cek antiknya. Iya. Iya. Benar kakak ini benar. Poinnya benar. Selanjutnya siapa udah dilanjutkan? Berarti risetnya sampai segitunya observasinya ke Raim ya? Ada satu hari di mana Kakak Raim suruh saya tonton podcast bau-bau. Oke. Dan podcastnya 4 jam. 4 jam orang bau-bau ngobrol. Sebelah saya tonton apa ini? Tapi tidak apa-apa, yang penting pelajar logatnya dan alhamdulillah saya rasa sudah cukup puas. Tidak usah bohong karena ada media, tidak apa-apa. Iya, langsung dikonfirmasi di depan media. Puas diterangkan oleh Keisha. Sudah puas ya, luar biasa ya. Dan ditambah juga selain dari Kakak Raim ada Kakak Ari juga ada Kak Naya. Ini aku bawa satu hal yang masih aku pegang sampai sekarang. Apa Jadi, itu? ini adalah surat cinta dari direkturku sendiri. Bacain dong, boleh dong. Dari direkturku sendiri. Jadi memang saya cukup gugup, ini saya gugup sekarang. Karena banyaknya konfirmasi dan lain-lain, makasih. Jadi pada akhirnya tiba-tiba di hari terakhir Kakak Naya kasih surat ini, ada ke saya juga ke Aurora. Dear Kisha, terima kasih banyak untuk effort dan energinya selama produksi ini. Aku jujur, I truly enjoy working with you. Semoga project ini membawa banyak berkah ilmu untuk kamu ke depannya. Seeing you grow in this project dari yang punya banyak dinding dan sulit menunjukkan sisi vulnerable atau sisi atau kelemahan saya, sampai berani nangis dan share kesakitan kamu, dan itu sungguh momen yang gak terlupakan. Aku benar-benar mengatakan ini dengan yakin. Apa sih artinya utterly minute? Itu kan ya. Saya juga tidak tahu artinya. Aku bangga sekali sama kamu bisa menjadi apa yang kamu mau, dan aku bakal terima kamu, dan aku yakin nenek kamu juga pasti bangga banget kamu bertumbuh jadi orang yang bertanggung jawab dan juga penuh cinta. Wow. Itu wow. Buat di vlog nanti. Siap. Siap. Gimana rasanya diapresiasi segitu luar biasa oleh sutradara? Senang banget karena ini film drama pertamaku, dan biasanya film setan biasanya. Sabar. Cek di OTT banyak. Siap. Terutama wanita di sebelah saya satu ini. Kenapa begitu spesial Aurora untuk Keisha? Pertama kali saya tahu kalau lo main Aurora Ribeiro, saya terkecil-kecil ke celana. Jujur. Karena ya semua orang sudah tahu dia siapa gitu loh, aktor yang luar biasa. Saya menyebutnya aktris ternama internasional. Gitu loh. Aurora Ribeiro, dan saya cuma bisa bilang saya tidak akan bisa memerankan Ode yang teman-teman bisa lihat di trailer, dan juga teman-teman astagfirullahaladzim, kakak om dan tante di sini yang kalian lihat di trailer tanpa bantuan dari Aurora. Yes, Keisha Alvaro, tepuk tangan dong untuk Keisha. Terima kasih Keisha. Nama saya Raim Laode, saya dari Wangi-Wangi, cuma saya tinggal di Bau-Bau. Jadi mana yang benar ini? Saya ini wangi atau bau kah? Waalaikumsalam. Kalau untuk menjawab pertanyaan itu sih, buat saya sih sederhana ya. Kita hidup di kultur stand up. Nah, kultur itu biasanya kita kalau lihat kita puan tidur di panggung, nyerah kita. Itu loh yang ngebom itu, kayak aduh kenapa sih, apa yang materinya gitu ya. Dan kalau kita lihat teman kita dia dapat aplaus, kita itu happy banget. Jadi kita hidup di komunitas yang seperti itu, sehingga sebuah Raim sampai hari ini kita punya juga ikut berbunga-bunga. Baik sekali Raim bisa membawa kita sejauh ini, dan saya mau cerita sih. Nah, berperan sebagai, kan di sini berperan sebagai boy. Iya, saya berperan sebagai mudah-mudahan boy tidak tersinggung. Jadi boy segom saya. Boy hadir dari dia. Saya boy akan merasa kayak kalau dia tadi set
Saya riset bagaimana caranya supaya Boy tidak tersinggung. Kayaknya Boy akan tersinggung, akan. Kakaknya dia akan merasa kayak tidak, itu adalah karakter film. Saya sebodoh itu. Tapi menyenangkan sekali ya bisa bermain sebagai seorang Boy. Dan dalam kesempatan ini saya mau berterima kasih kepada Pak Parwes, Star Vision, Pak Mito, dan juga Raim Laude, juga Naya Anindita, Robert, dan semua teman-teman penulis juga yang sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Saya itu beberapa kali mengajukan cerita ke rumah produksi untuk membawa sebuah produksi film ke kampungnya saya, karena kebetulan ini syuting benar-benar di kampungnya saya. Buton itu ada banyak pulau ya, ada Pulau Buton, ada Pulau Wakatobi, ada banyak pulau-pulau, dan ini syuting benar-benar di pulaunya saya, Bapak. Saya tuh berkali-kali berterima kasih sama Raim yang kukerjakan ini tidak sederhana. Saya punya karir sejak lama, masuk ke penulisan, kemudian belajar directing dan sebagainya. Untuk menembus ke Boy di cerita itu tidak gampang. Saya tahu gitu, itu tidak gampang gitu. Sehingga kisahnya Komang ini bisa membawa sebuah produksi sebesar itu, Pak. Star Vision bawa ke sana itu, kita punya teman-teman di sana kagum sekali lihat kita punya produksi film gitu, kayak seserius itu ya, lampunya sebanyak itu ya, sehingga Robert bisa capture dengan seindah itu ya. Dan itu bukan hanya sekedar berkah untuk kami, tetapi juga kalau Raim bilang mudah-mudahan filmnya jadi sebuah pembelajaran. Enggak Pak, filmnya belum tayang kita sudah belajar banyak kami yang di Indonesia Timur itu. Jadi untuk saya sih hadirnya Komang itu tidak sederhana ya. Yes. Itu bukan hal yang gampang, dan dari segala macam yang saya apresiasi dari Raim, kemampuannya untuk membawa sebuah produksi film yang serius ke Indonesia Timur, mengcapture sesuatu yang biasanya kan kita kalau ke Timur tuh cari yang susah-susah ya, cari yang sedih-sedih ya. Nah, Raim itu berhasil membawa sebuah produksi ke sana, meyakinkan Pak Parwes juga untuk melihat sisi lain, bahwa di Indonesia Timur itu tidak hanya ada kesulitan, tetapi juga ada kisah cinta yang sangat luar biasa. Yes, terima kasih. Aku penasaran deh dari dulu, Laude sama Waude itu apa sih artinya? La itu la ilaha illallah, dan wa itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Komang artinya apa? Anak ketiga. Sudah, itu saja. Saya tuh kalau lihat laut itu pasti teringat mimpi saya, terus saya pengen Menyenangkan sekali ya, karena kita juga banyak berdiskusi antara Raim dan Kisha, dan saya sangat bangga dengan Kisha karena tentunya pasti berat buat Kisha untuk bisa memerankan seorang musisi dan juga stand up comedy gitu. Jadi saya lihat banget bagaimana perjuangan Kisha untuk bisa mendalami perannya, belajar stand up, dan terus berhubungan dan berdekatan dengan Raim untuk mempelajari langgamnya, cara bertuturnya, dan saya merasa he did a great job, dan saya rasa saya cukup pede untuk bilang bahwa ini film Kisha yang terbaik yang pernah saya lihat. Yes. Di semua proyeknya. Stand up 6 jam katanya. Wah, stand up memang jauh banget ya. Dan juga buat Aurora kayaknya buat teman-teman yang nanti akan menonton filmnya akan merasakan gemesnya Aurora Ribeiro ketika dia berdialek Bali gitu. Dan Aurora nih she is a great actress, dia aktor yang sangat serius, jadi ketika dia mendalami peran, dia juga benar-benar benar-benar mencari kira-kira apa rasa yang pengen disampaikan, dan dia bisa mendelivernya dengan baik gitu, terutama berperan sebagai Komang. Jadi walaupun terlihat Aurora ini pendiam dan serius, tapi di film ini dia unik dan lucu gitu dengan gayanya sendiri. Dan saya yakin teman-teman nanti pas ngelihat Aurora berbicara bahasa Bali dengan komedi-komedi celotehannya pasti ikutan senyum-senyum juga gitu, gemes. Siap. Jakarta, pengen jadi musisi di sana. Tinggi sekali mimpimu. Kalau punya mimpi setinggi itu, nyalimu juga harus lebih tinggi dari itu. Jangan cuma sependek tali jemuran. Kalau kau bagaimana? Kau punya mimpi? Bikin ibu bahagia. Nah, engken dia ke Jakarta. Namun dia serius ya Komang kalsem. Waktu itu negara
Bismillah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama waktu ditelepon idenya sudah lama di kepalaku dan di kepala siapapun sepertinya pasti terbersit lah, harus ceritanya bisa ada di layar lebar di masa depan. Waktu beliau telepon, kita disuruh meeting itu hari setiap 5 detik, bro Raim. Apa Reski penjual vape, bro Raim. Sedikit bro Raim. Mantap bang, mantap. Dikasih tahu gas ini kita bioskop. Saya bilang, oh jangan dulu, saya tidak mau ceritanya hanya karena viral saja. Apa bedanya saya dengan mahasiswa yang kesurupan dijadikan film? Apa bedanya kisah saya dengan itu? Saya bilang kita selesaikan dulu ini dengan one condition, kita perbaiki skripnya, kita perbaiki semua elemen-elemennya. Saya tidak mau ini menjadi film yang viral, tapi mau jadi film yang berarti untuk masyarakat itu. Yes, dan dari lagu kan juga sangat menginspirasi banyak orang. Betul, dan akhirnya betul. ini ke ranah film layar lebar, Iya. di mana kemungkinan ditonton lebih banyak dari pendengar lagunya tuh lebih terbuka lagi ya. Oh Betul. gimana memaknai keberhasilan ini ya? Jadi judul film nama perempuan yang di atas kau lihat ini 2 jam yang lalu masih saya peluk, masih saya cium. Sementara lagi ayun-ayun anakku dalam tidurnya. Yang membedakan film ini dengan film lain, film ini tidak hanya sekedar ditulis dari teman-teman Star Vision, tapi kisah dan ceritanya sudah lama hadir jauh sebelum saya dan Komang lahir di dunia, terpapang jelas di Lauhul Mahfuz. Sepertinya sengaja di-capture oleh teman-teman industri kreatif ini untuk bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua merayakan perbedaan di saat orang-orang perbedaan dijadikan sebagai senjata untuk kau. Kenapa berbeda salah padahal berbeda adalah rahmat. Nah, bedanya film ini dengan film yang lain, kau tidak sedang menonton film layar lebar biasa, tidak. Kau sedang melihat takdir yang sudah ditulis Tuhan lama. Kebetulan kita capture melalui layar lebar. Insya Allah bisa menjadi pelajaran untuk generasi. Ya, Raim lah nih. Gede ya mang, nak mau ani mulai keto enggal ganti berubah. Ade, kalau mau ketemu yang lebih baik, saya tidak akan melarang. Kamu kita putus. Mungkin itu yang terbaik. Kali ditawarin Pak Parwes dan baca skripnya saya merasa, ini bebannya berat ya, karena orangnya masih ada. Kalau biopik atau biografi kan biasanya udah nggak ada gitu orangnya gitu. Kalau ini Raimnya pun masih berjuang gitu kan di sini gitu. Jadi sempat ada kekhawatiran apakah saya bisa mengerjakan proyek ini selayaknya seperti harapannya Pak Parwes dan Raim. Jadi ketika saya ditawarkan, tentunya saya juga minta waktu untuk ketemu sama Raimnya dan penulisnya, dan kita sama-sama menyamakan visi dan misinya, ini film mau dibawa kemana dan rasa yang ingin disampaikan itu rasa seperti apa. Dan setelah berbicara dan berdiskusi, akhirnya saya memantapkan hati bahwa ya kayaknya ketika kita bicara tentang merayakan cinta dan juga tentang bagaimana semua orang pasti pernah merasakan yang namanya jatuh cinta dan ingin memperjuangkan cintanya, kayak saya relate ya tentang soal itu gitu. Jadi akhirnya saya menerima proyeknya, menerima tawarannya, dan alhamdulillah setelah 5 tahun ya saya tidak mengerjakan film layar lebar lagi, ini menjadi film saya lagi, film keempat saya. Jadi terima kasih Pak Parwes untuk kesempatannya, dan semoga teman-teman yang nonton juga merasakan apa yang saya rasakan ketika mengerjakannya dan membuatnya, membuat saya tersenyum dan merasa bahwa saya ini hanya ekstras di antara Komang dan Ode gitu, yang penuh dengan cintanya gitu. Kayak saya di sini cuma figuran yang lewat gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ibu sudah terima lamaran Arya. Ibu gak benci sama Raim, tapi hubunganmu sama Komang itu gak mungkin terjadi. Aku belum bilang apa-apa. Emang dia bilang dia mau serius, tapi aku belum terima. Terima kasih. Entah gimana tadi rasanya udah lihat teaser sama trailernya nih. Syahdu gembira, melankolis. Jadi seperti yang Keren. tadi saya sampaikan sebelum kita mulai menonton, pada waktu saya mengenal Raim udah cukup
lama. Mungkin kalau kalian nonton film Cek Toko Sebelah, itu adalah penampilan perdananya Raim di layar lebar. Yang tiket ya Pak, tiket. Nah, beliau itu pada ahli sufi. Dia itu seorang pendakwah modern yang luar biasa, tapi ngomong tiket jadi toket. Gimana itu Raim? Jadi lumayan bikin geger kampung halamannya pada waktu itu, ya kan? Dan kita bertemu berulang kali di beberapa karya kami, dan saya terkagum-kagum. Kenapa? Kok lagunya bisa seperti ini? Kok pakai apa itu, Ray? Minum apa itu? Saya mau udah. Nah, jadi akhirnya pada satu hari, 2 tahun yang lalu, saya menghubungi dia. Raim itu orangnya sangat tenang, calm. Kalau saya orangnya dynamic. Jadi waktu saya ajak, ayo kita bikin film. Kapan? Kita mau. Kalau saya janjikan rilis tahun lalu kan, lebaran tahun lalu. Kayaknya shock dia. Seburu-buru itu Pak. Nggak bisa tenang Pak. Ya bisa tenang lah saya. Tapi saya pengen banget ini untuk kita sebarkan. Kita bisa bayangkan. 2016 Raim ikut Sucaya, ikutan stand up comedy, dan menikah tahun berapa, lagu itu berproses sekian lama, dan begitu saya mendalami latar belakang kisahnya, saya rasa ini adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui, ya kan? Jadi sesuatu yang menurut saya sangat menarik, apalagi setelah saya ngobrol panjang dengan Rahim. Bagaimana akhir kisah mereka, bagaimana kehidupan mereka hari ini. Menurut saya inspirasi ini, perayaan tentang takdir cinta ini adalah sesuatu yang sangat menarik, yang nyata. Banyak fiksi, tetapi ini bukan fiksi. Ini adalah sesuatu yang kita lihat kenyataannya. Dan sebuah lagu yang begitu indahnya, yang menurut saya, kalaulah saya bersuara seindah Raim, entah bagaimana itu orang-orang yang saya sayangi kelepek-kelepek. Ya. Dan tentunya semua wanita pun ingin menjadi Komang yang dinyanyikan, diberikan lagu seperti yang diberikan oleh seorang Raim Laude. Dan di film ini memang menjadi sangat menarik. Akhirnya pada waktu kita mencoba berdiskusi panjang, 3 kali penulis, 3 orang penulis, sampai akhirnya Evelyn yang menjadi eksekutor terakhir menjadikan skripnya begitu indah, begitu mendamaikan, begitu menyenangkan, begitu mengajak kita ingin kembali ke rumah, ingin kita merasakan bahwa Lebaran itu kan sesuatu yang kita itu ingin pulang kampung ya, ingin balik ya. Ini kita nggak memaksakan untuk kita harus pulang kampung. Seorang pemuda Buton, seorang pria dari Bau-Bau yang dihadapkan dengan begitu besar perjuangannya. Mungkin kalian tahu kan bahwa ternyata baru saya tahu juga tuh, kalau di Buton itu Laode itu, La itu dari La ilaha illallah, Laode itu bahasa nama Muhammad Rasulullah. Jadi setiap nama pria dan wanita Buton itu ada nama Allah dan nama Rasulullah. Jadi memang luar biasa. Dan bertemu seorang Komang. Ini indah, ini menarik. Tapi yang kita ingin sampaikan di sini, inilah bahwa inilah Indonesia kita, ini wajah kita, ini kenyataan yang begitu menginspirasi, begitu membuat kita merasa hangat, yang nanti tentu akan kalian temukan pada saat Lebaran. Jadi harapan saya adalah Lebaran kali ini kita rayakan dengan film yang memang sepantasnya hadir untuk menjadi ketupat Lebaran, menjadi sesuatu yang kebahagiaan yang kita bisa rayakan bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Sejauh ini sekedar kalian tahu aja, teaser dan trailernya lulus sensor semua umur. Menurut saya insya Allah filmnya pun sangat pantas untuk mendapatkan kategori tersebut. Jadi rayakan Lebaran bersama Komang.
Siap. Terima kasih. Terus kenapa tidak kau tolak adik? Kenapa aku tolak? Kalau emang kamu mau bahagiain aku, kamu yakinin kalau kita bisa sama-sama. Meme lakukan ini karena Meme ingin yang terbaik buat kamu, Bang. Sejauh apapun saya melangkah, tetap kau yang menjadi ujungnya. Bagi kami di sini karena untuk pertama kalinya memperkenalkan secara langsung karya yang menurut kami adalah sangat inspiratif, karya yang akan mengajak kita ingin kembali kepada keluarga, karya tentang takdir cinta, karya yang dipersembahkan oleh Star Vision untuk merayakan hari kemenangan Lebaran. Tentunya semua ini tidak akan terjadi tanpa perkenan dari saudaraku ini, Raim Lawode, yang cukup panjang kita ngebahas sampai akhirnya area ini dieksekusi oleh Naya Anindita dari skrip Evelyn, dan akhirnya kami juga berhasil mengumpulkan tim kreatif yang luar biasa. Di OP-nya ini Robert Kobel ini penampilannya seperti ini tapi ngomong bahasa bau-baunya nggak bisa. Robert, terus kemudian ada Haryopati di musik, dan nggak semua tim HOD kita hadir, tapi cast yang juga akhirnya terlibat dalam produksi ini menurut saya luar biasa. Kita menemukan Komang yang cantik jelita, Aurora Ribeiro, kemudian Keisha menjadi Raim. Nah, mirip kan? Mirip. Dan Raim pun berperan dalam film ini. Kemudian juga di sini ada Ari Kriting menjadi abangnya Raim, atau di film ini kita akan kenal Raim itu sebagai OD, sedangkan Komang sebagai AD, ya kan? Dimana ada unsur 3 huruf atau 3 kota, 3 negara ya, 3 kota bikin lagu, kemudian banyak 3 yang terjadi, 3 produser, dan sepatu pun dipakai ada 3 yang sama hari ini, ya kan? Luar biasa emang 3 ini, ya kan? Semoga di Lebaran ini menjadi pilihan utama, walaupun dari tadi banyak kata 3-nya. Kemudian ada Ajkia Mahira, ada Ajano yang berperan sebagai Arya, dan ada Neneng Risma. Menurut saya lengkap semuanya, dan banyak pemeran yang lain yang mungkin nanti kalian akan lihat di trailer yang akan kita putar. Tapi sekali lagi terima kasih, mohon agar sampaikan pesan yang akan dibawa oleh Komang ini untuk merayakan di Lebaran, karena kita tahu beberapa tahun terakhir ini Lebaran biasanya menjadi hari-hari yang menakutkan. Kita bikin Lebaran tahun ini hari yang menyenangkan. Ingin yang terbaik buat kamu, Bang. Sejauh apapun saya melangkah, tetap kau yang menjadi ujungnya. Menikmati indahmu